Selamat siang. Kita lanjutkan materi kuliah pengantar forensik teknologi informasi untuk minggu ini dengan temanya adalah cybercrime atau kejahatan komputer, kejahatan di dunia teknologi informasi. Berikut adalah capaian pembelajaran yang adik-adik nanti dapat peroleh setelah belajar materi hari ini, yaitu adik-adik nanti dapat mengidentifikasi berbagai jenis ancaman dan modus kejahatan di bidang IT. Ini secara umumnya adik-adik akan memperoleh hal tersebut. Nah, secara khususnya nanti adik-adik nanti dapat menjelaskan kasus-kasus apa saja yang dapat ditemui di seputar computer crime atau cybercrime. Kemudian adik-adik dapat mengenal jenis karakteristik kejahatan komputer serta menjelaskan beragam aktivitas cybercrime, motifnya serta targetnya. Dan tentunya mengetahui strategi dan penanggulangan dari cybercrime tersebut. Nah, kita ketahui saat ini ya, perkembangan teknologi itu semakin pesat, semakin meningkat. Ditambah lagi meningkatnya proses transaksi bisnis serta belanja online, ini nggak bisa kita pungkiri nih. Apalagi dalam kondisi sekarang yang harus di rumah saja gitu ya, stay at home. Jadi tentunya belanja online, transaksi bisnis itu akan menjadi peningkatan yang luar biasa, paling tidak di tahun ini. Nah, mengingat perkembangan tersebut dan peningkatan transaksi bisnis ini, ternyata setelah kita lihat, setelah sama-sama diteliti oleh para ahli ya, diketahui bahwa sayangnya tidak diiringi juga dengan kesadaran pelaku bisnis dan masyarakat, dan saya juga mungkin terhadap risiko dari serangan cyber. Nah, jadi dengan meningkatnya teknologi, transaksi bisnis, tindakan kriminal dengan memanfaatkan teknologi internet itu juga semakin meningkat. Nah, yang uniknya dulunya itu membidik sasaran pebisnis, kemudian akun pemerintah, sekarang justru yang dibidik itu adalah konsumennya langsung, misalnya saya pribadi atau adik-adik atau orang per orang, seperti itu, individu. Nah, di tahun 1990 itu dan tahun 2000 ya, itu dilaksanakan suatu kongres PBB. Di tahun 90 ini dilaksanakan di Havana, Kuba. Tahun 2000 itu di Wina, Austria. Nah, kongres ini kemudian menghasilkan suatu dokumen. Jadi ada 2 buah dokumen yang dihasilkan mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders. Nah, dari dokumen ini kemudian melahirkan istilah. Jadi diketahui bahwasanya istilah yang kita kenal itu adalah cybercrime. Nah, cybercrime ini ternyata terdiri dari 2 bagian. Nah, cybercrime untuk lingkup yang sempit itu kita kenal dengan computer crime. Kemudian cybercrime untuk lingkup yang luas itu kita kenal dengan computer related crime. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau untuk computer crime atau cybercrime in a narrow sense, atau dalam lingkup yang cybercrime dalam lingkup yang sempit, itu bahwasanya suatu perilaku ilegal dilakukan dengan melibatkan peralatan elektronik atau komputer yang targetnya itu adalah sistem keamanan sistem komputer serta data yang sedang atau akan diolah. Nah, kalau computer related crime atau cybercrime in a broader sense atau
atau cybercrime dalam lingkup yang luas itu didefinisikan sebagai suatu perilaku ilegal yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan suatu informasi secara ilegal melalui sistem komputer atau jaringan. Jadi singkat katanya adalah computer crime itu tindakan yang menggunakan peralatan komputer, targetnya itu atau sasarannya adalah keamanan sistem komputer atau data. Sementara computer related crime, segala kegiatan ilegal yang berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, baik itu nanti merubah data, informasi, atau hal-hal yang berkaitan dengan perilaku ilegal dengan memanfaatkan sistem komputerisasi dan jaringan. Nah, kemudian masih menurut dokumen dari Kongres ini, cybercrime ini ternyata meliputi kejahatan, ada 3 jenis kejahatan yang ternyata didefinisikan oleh dokumen Kongres PBB, yaitu cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer, atau istilahnya adalah computer crime by means of a computer system or network. Kemudian ada lagi cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan di dalam sistem atau jaringan komputer, atau istilahnya itu cybercrime in a computer system or network. Kemudian cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer, atau istilahnya adalah cybercrime against a computer system or network. Jadi intinya perbedaannya adalah kalau yang cybercrime by means of computer system or network ini artinya kejahatannya itu menggunakan sarana-sarana atau menggunakan sistem atau menggunakan jaringan komputer. Kalau cybercrime in a computer system or network artinya kejahatan itu terjadi di dalam sistem jaringan komputer, sistem atau jaringan komputer. Kalau cybercrime against a computer system or network itu artinya kejahatan yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer. Nah, kita lihat di sini ada data. Jadi data ini saya ambil ini dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Statistik terhadap penggunaan internet. Ini sumber referensinya bisa dilihat di sini. Nah, di Indonesia, nah untuk hasil data terbaru ini ya, itu menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi. Nah ini dia. Nah ini naik laporan tahun sebelumnya itu Indonesia berada di nomor 5, sekarang udah naik ke nomor 4, malah justru di atas Jepang ya. Kita lihat lagi statistiknya. Nah berikut kalau di-chartkan, digrafikan. Ini masih saya ambil dari sumber referensi ini. Nah, kita lihat di sini dari infografisnya berdasarkan dua slide yang sebelumnya, yaitu tabel dan grafik. Nah, terlihat bahwa pengguna internet di Indonesia telah menembus angka 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari total penduduk Indonesia. Tentunya ini naik dari tahun sebelumnya ya, kurang lebih naiknya sekitar ini 54, ini 64 ya, hampir 10% naiknya. Nah, berdasarkan BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara, selama 2018 telah terjadi 232,45 juta serangan cyber yang menyerbu Indonesia. Nah, itu kenapa tadi? Itu efek dari meningkatnya pengguna internet atau terjadinya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Nah, kita lihat dampaknya. Tentunya tadi semakin meningkatnya penggunaan internet, meningkat pula resiko cybercrime atau internet fraud.
Nah, kasus yang paling banyak terjadi itu yang cukup meningkat kasus terkait dengan cybercrime dan internet fraud adalah pencurian atau pembobolan data. Istilahnya adalah user data breach dan sinkronisasi token. Nah, ini adalah beberapa kasus yang pernah terjadi. Jadi intinya ada pembobolan data milik pengguna akun email Yahoo, Twitter, Facebook, e-commerce sampai Evernote, dan ini yang viral di tahun 2016 adalah cyber attack terhadap data pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, berikut adalah contoh kasus pencurian data kartu kredit dan kartu debit. Ini salah satu contoh kasus cybercrime, di mana kasus ini berkaitan dengan pencurian data kartu kredit dan kartu debit. Ini terjadi di luar negeri. Nah, ini ada bisa lihat sumbernya nanti di sini. Ini terjadi di Indonesia, sumbernya ada di sini, referensinya. Nah, perlu ada diketahui juga, ini gambaran ya bisa saya bilang adalah referensi yang terkait nanti dengan tugas besarnya adik-adik di akhir semester ini. Oke ya, yang sebelumnya sudah diberikan tugas mencari topik. Nah, ini saya berikan contohnya. Oke, nah sini tadi sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwasanya cybercrime itu meliputi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem. Cybercrime itu meliputi kejahatan yang dilakukan di dalam sistem, dan cybercrime itu meliputi kejahatan yang dilakukan terhadap sistem. Jadi kalau kita buatkan hubungannya kurang lebih seperti ini. Jadi cybercrime itu bisa sebagai sarana, bisa sebagai tempat penyimpanan, bisa sebagai sasaran. Nah, adapun karakteristik unik dari cybercrime itu sendiri, yang pertama adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup kejahatan. Jadi keunikannya si cybercrime ini adalah ruang lingkupnya itu sifatnya global ya. Jadi antar melintasi batas negara sehingga menyebabkan sulit untuk menentukan proses hukum negara mana yang berlaku untuk menghadapi masalah atau kasus cybercrime. Kemudian keunikan cybercrime berikutnya adalah sifat kejahatannya. Dia tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, artinya non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul, tidak seperti kejahatan fisik ya, misalnya perampokan, pencurian secara fisik begitu. Nah, kemudian si pelaku kejahatannya, keunikannya ini adalah pelaku kejahatan ini tidak mudah untuk diidentifikasi. Namun dia pasti memiliki ciri khusus, yaitu si pelakunya ini tentunya menguasai penggunaan komputer, penggunaan internet. Nah, perlu ada diketahui di sini, tidak semua, artinya gini ya, orang yang menguasai komputer itu belum tentu orang IT. Nah, jadi beberapa kasus cybercrime itu dia mahir sekali menjebol, merubah data dan lain-lainnya, ternyata dia backgroundnya bukan IT malah. Bisa orang peternakan, pertanian, sosial, seperti itu. Nah, ini tantangan buat adik-adik sendiri nih ya. Kemudian keunikan berikutnya adalah jenis kerugian yang ditimbulkan. Nah, kerugian yang ditimbulkan ini sangat luas, jadi nggak hanya dari sisi materi, namun juga sampai ke politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Nah, berikut kita lihat aktivitas cybercrime-nya. Jadi, berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, cybercrime itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu adalah unauthorized access. Nah, kondisi ini di mana si pelaku kejahatannya tersebut
itu akan menyusup atau memasuki suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan si pemilik jaringan komputer. Nah, contohnya ini adalah probing atau kejahatannya. Kemudian illegal contents. Nah, ini kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet. Jadi intinya ada satu data atau informasi yang disebar ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Contohnya itu penyebaran pornografi. Kemudian adanya penyebaran virus secara sengaja. Nah, ini biasanya itu terdapat pada email ya, dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali sih orang yang sistemnya itu orang yang sistem komputer itu terkena email ini tidak sadar bahwasanya sistem yang terkena virus itu tidak sadar bahwasanya sumber virus itu berasal dari email. Virus ini kemudian dikirim ke tempat lain, jadi disebarkan ke beberapa folder atau drive melalui emailnya. Nah, yang paling cukup terkenal itu adalah malware. Tentunya di sini adik-adik sudah belajar keamanan jaringan komputer ya, sudah nggak asing lagi dengan yang namanya malware. Jadi malware itu kan gabungan kata ya dari malicious software. Jadi mailnya itu dari malicious, ware-nya itu dari software. Nah, itu merupakan suatu software aplikasi yang dapat menginfeksi dan merusak sistem komputer tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Jadi ada macam-macam jenis malware-nya itu, ada worms, trojan, bots, sampai botnet. Itu saya rasa adik-adik sudah mempelajarinya di keamanan jaringan komputer. Nah, berikutnya adalah data forgery. Nah, ini kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang terdapat di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Ini data forgery ini juga pernah terjadi di siswo ITP. Jadi 2 tahun yang lalu tahun yang lalu itu ada salah seorang pelaku cybercrime, keren banget ya namanya pelakunya ini cybercrime. Dia merubah nilai di siswo, itu jurusan lain, bukan orang informatika, dan pelakunya juga bukan orang informatika, tapi dia mengerti komputer. Jadi saya tekankan lagi, setiap pelaku cybercrime itu bukan selalu orang IT gitu ya. Nah, berikutnya adalah cyber espionage, sabotage, dan extortion. Nah, itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan mata-mata. Jadi memata-matai dengan memasuki sistem jaringan komputer ya tentunya. Bisa dia membuat suatu gangguan, pengerusakan, atau penghancuran terhadap data. Ya intinya dia memata-matai kegiatan. Nah, kemudian cyber stalking. Nah, cyber stalking ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya dengan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang-ulang tanpa disertai identitas yang jelas. Nah, cyber stalking ini mudah terjadi. Kenapa? Karena kita tahu ya untuk membuat alamat email itu mudah banget ya, dan biasanya data-data itu bisa dimanipulasi, sehingga kejahatan terkait dengan cyber stalking ini cukup luas kejadiannya. Nah, selanjutnya adalah carding. Carding ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Selanjutnya adalah hacking dan cracking. Nah, kalau hacking itu kegiatan, cracking itu kegiatan, kalau hacker itu pelakunya, cracker itu pelakunya. Oke, kita tunggu dulu jeda sejenak, ada azannya ya.
Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, tadi sampai dengan hacking dan cracking. Jadi kalau hacking dan cracking itu adalah aktivitasnya, pekerjaannya, sementara hacker dan cracker itu adalah pelakunya. Jadi hacker itu sebenarnya memiliki konotasi yang netral. Namun bila kemampuan penguasaan sistem komputer yang tinggi dari seseorang hacker ini disalahgunakan untuk hal yang negatif, misalnya dengan melakukan pengerusakan di internet, maka hacker ini disebut sebagai cracker. Jadi hacker itu awalnya dia netral, kadang dia memberitahukan celah keamanan, namun kemampuannya ini jika disalahgunakan untuk hal yang negatif, dia akan menjadi seorang cracker. Nah, aktivitas cracking di internet meliputi pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga melumpuhkan target sasaran yang menyebabkan hang dan crash. Nah, selanjutnya adalah cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan suatu domain milik lembaga atau perusahaan dan kemudian menjualnya kepada lembaga atau perusahaan tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal. Misalnya adik-adik nih bikin domain, misalnya ada seorang si Mr. X ini bikin domain dengan nama perusahaan Semen Padang misalnya. Nggak usah bikin disebut label deh. Mr. X ini bikin suatu domain dengan membuat nama domainnya itu adalah suatu perusahaan XYZ gitu. Nah, kemudian Mr. X ini menjualnya ke perusahaan XYZ tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal sekali. Nah, itu yang disebut sebagai cyber squatting. Kalau typo squatting itu kejahatan yang membuat domain, jadi domain baik itu perusahaan, lembaga atau pribadi gitu. Namun domain tersebut dibuat mirip dengan domain yang aslinya gitu. Jadi
dia membuat suatu domain plesetan atau domain palsu yang mirip seperti atau menyerupai seperti domain yang asli. Nah, ini bisa menjadi saingan dari suatu pemilik domain aslinya. Nah, ini pernah terjadi di kasus klik BCA. Anda bisa googling kasus klik BCA itu seperti apa. Nah, itu nama domain klik BCA-nya itu persis sama. Jadi kalau tidak teliti ketika Anda misalnya ingin mengakses alamat klik BCA-nya, website klik web BCA, klik BCA, Anda tidak teliti di sana, yang akan keluar adalah opsi domain yang palsu tadi. Nah, itu menggiring Anda ke arah ranah kejahatan perbankan. Anda akan menjadi korban. Silakan nanti di googling kasusnya tersebut. Kemudian hijacking. Nah, ini kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Ini biasanya terjadi di pembajakan perangkat lunak atau software piracy. Kemudian cyber terrorism. Nah, cyber terrorism ini kegiatan atau kejahatan komputer yang mengancam suatu pemerintahan, atau biasanya itu cracking ke situs pemerintah atau militer. Nah, ini kasusnya itu ada misalnya penyerangan di gedung WTC, kemudian ada kasus yang membuat steganografi untuk komunikasi jaringan, yang membuat salah satu ini ya masih kasus-kasus yang berkaitan dengan WTC sih itu sebenarnya, dan berkaitan dengan Pentagon. Nanti bisa dicari di googling. Nah, adapun motif kegiatan cybercrime-nya itu sendiri, berdasarkan motif kegiatan yang dilakukan, cybercrime ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah cybercrime sebagai tindakan yang murni kriminal, di mana merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Jadi menggunakan internet ini sebagai sarana kejahatannya. Contohnya itu adalah carding ya, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain, atau menyebarkan material bajakan, atau spamming. Nah, itu yang disebut sebagai cybercrime untuk tindakan murni yang kriminal. Sementara cybercrime sebagai kejahatan yang abu-abu. Nah, ini sebenarnya ini cukup sulit, apakah ini merupakan tindakan kriminal, cukup sulit untuk ditentukan apakah dia masuk ke dalam tindakan kriminal atau bukan. Mengingat motifnya ini kadang bukan kejahatan. Salah satunya adalah probing atau port scanning. Ini sebenarnya tindakan mengintai terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk jenis sistem operasi yang digunakan, kemudian ada berapa port yang aktif atau yang tersedia, kemudian per port tersebut mana yang terbuka dan mana yang tertutup. Nah, itu termasuk dalam cybercrime sebagai kejahatan yang abu-abu. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan motif kegiatan yang dilakukan tersebut. Nah, kita lihat ada target-targetnya. Jadi cybercrime ini punya sasarannya itu kemana sih gitu. Nah, kita lihat yang pertama adalah cybercrime ini yang menyerang individu atau against person. Jadi merupakan suatu jenis kejahatan di mana sasaran serangannya itu adalah perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan, misalnya cyber stalking, cyber trespass, kemudian ada pornografi. Nah, berikutnya adalah cybercrime yang menyerang hak milik atau against property. Nah, itu hak milik di sini maksudnya adalah hak milik pribadi atau organisasi.
Nah, kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik pribadi atau suatu organisasi. Biasanya ini yang diganggu ini adalah industri bank, software company, dan lain-lain. Ya, tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari sisi ekonomi. Contohnya itu adalah pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi coding, cyber squatting, typo squatting, ada hijacking, data forgery, bahkan software piracy. Selanjutnya adalah cybercrime yang menyerang pemerintah, against government. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk menyerang pemerintah, contohnya cyber terrorism atau cracking ke situs resmi pemerintah. Nah, di sini mungkin adik-adik tadi di bagian cybercrime against person ini sempat mendengar penjelasan saya. Salah satu contohnya itu adalah cyber trespass, benar ya? Jadi cyber trespass itu merupakan cybercrime yang menyerang target tertentu gitu. Nah, selanjutnya cybercrime countermeasure atau bisa dikatakan ini adalah cara penanggulangan dari cybercrime-nya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini strategi penanggulangan itu ada 3, ada preventif, detektif, dan korektif. Untuk yang preventif itu, jadi strategi ini dilakukan melalui implementasi perlindungan keamanan yang berlapis. Jadi di mana setiap lapis keamanannya itu bertujuan mempersulit atau meminimalisir serta memagari ya, membatasi aktivitas cybercrime dan dari suatu sistem komputer atau jaringan. Nah, strateginya itu bisa juga terhadap pengujian kehandalan dari keamanan sistem komputer secara berkala atau periodik melalui implementation penetration testing. Nah, yang ketiga adalah korektif. Nah, korektif ini itu berkaitan dengan melakukan kondisi penanggulangan atau bersifat dia implementasi security vulnerability patch management. Jadi strateginya itu melibatkan suatu tools dari patch management. Itu biasanya dapat kita peroleh dari penggunaan Kaspersky ya. Seperti tools-tools yang didapat dari antivirus atau Tripwire Enterprise. Nah, tadi yang berkaitan dengan detektif, bagian strateginya di bagian detektif ini, itu melakukan implementasi, biasanya itu implementasi audit. Nah, biasanya saya lanjutkan ya. Jadi strategi penanggulangan yang detektif atau yang kedua itu melalui implementasi IT audit yang berbasis risiko, yaitu IT audit cyber security. Nah, kalau untuk yang
Preventif tadi salah satunya dengan implementasi penetration testing, tadi sudah saya sebutkan. Yang korektif ini dengan menggunakan implementasi security vulnerability patch management, misalnya diperoleh dari Kaspersky atau Tripwire Enterprise. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup WhatsApp-nya. Sekian materi kuliah hari ini. Terima kasih.